aksi sejumlah Gen Z Nepal berjoget pacu jalur di depan gedung DPR Nepal yang terbakar, viral di media sosial. Akibat gelombang unjuk rasa yang diwarnai kericuhan ini, sedikitnya 31 orang tewas dan ribuan orang lainnya terluka. Bendera One Piece kini berkibar di jalan-jalan dan gedung di Nepal. Bendera bergambar tengkorak Jolly Roger ini menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah. Ribuan pengunjuk rasa yang sebagian besar terdiri dari pemuda dan mahasiswa membawa bendera ini sebagai bentuk protes terhadap korupsi, gaya hidup mewah pejabat, sensor media sosial, dan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oil. Warga Nepal mengaku terinspirasi dari Indonesia yang sempat menggunakan bendera One Piece sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Bendera dan mural One Piece muncul di bulan kemerdekaan RI Agustus lalu. Selain bendera One Piece, aksi sejumlah Gen Z Nepal berjoget pacu jalur di depan gedung DPR Nepal yang terbakar, viral di media sosial. Joget pacu jalur sebelumnya juga viral di Indonesia. Akibat gelombang unjuk rasa yang diwarnai kericuhan ini, sedikitnya 31 orang tewas dan ribuan orang lainnya terluka. Lantas apa sebenarnya One Piece dan mengapa simbolnya kerap digunakan? Berikut informasinya untuk Anda. One Piece adalah manga karya komikus Jepang Eiichiro Oda. Cerita ini pertama kali dirilis tahun 1997. One Piece bercerita tentang tokoh utamanya Monkey D. Luffy yang bercita-cita jadi raja bajak laut. Ia pun mengajak teman-teman untuk menjadi kru bajak lautnya demi mencari harta legendaris One Piece. Selama berpetualang, kelompok Luffy menghadapi banyak rintangan dan musuh kuat. Salah satunya adalah pemerintah dunia dan angkatan laut yang sering menindas masyarakat dan dianggap berbuat jahat. Luffy dan kru bajak laut topi jerami pun ingin menghapuskan penindasan dan membela orang-orang lemah. Bajak laut topi jerami yang dipimpin Luffy sebagai kapten memiliki bendera khas, di mana topi jerami bermakna warisan mimpi, tulang bersilang bermakna bajak laut, dan tengkorak tersenyum melambangkan semangat Monkey D. Luffy yang membara. Sementara itu, fenomena bendera One Piece di Indonesia memiliki makna yang berbeda. Di Indonesia, bendera One Piece melambangkan kebebasan, kritik, dan perlawanan. Sementara itu, bagi para penggemar di dalam dunia One Piece, cerita One Piece sendiri memiliki makna kekuatan pada loyalitas, kerjasama tim, dan tekad untuk melindungi orang tercinta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pejuang Palestina menargetkan tentara dan kendaraan militer Zionis Israel di tengah kota Jabalia, Gaza Utara. 4 tentara Israel dilaporkan tewas. Inilah rekaman detik-detik serangan yang dilakukan oleh pejuang Hamas sebagai rangkaian operasi Tongkat Musa yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam. Pejuang Palestina menargetkan tank Israel Merkava dengan menempatkan bom fidai di dalam kabin kemudi tank tersebut. Akibatnya tank tersebut terbakar dan 4 orang tentara Israel dilaporkan tewas dalam kejadian ini. Diketahui misi Tongkat Musa dilancarkan sebagai perlawanan atas operasi militer Israel untuk mengambil alih kota Gaza. Upaya Zionis Israel mengusir warga Palestina dengan menghancurkan gedung-gedung tinggi kian masif. Israel menyerang gedung Taiba 2 di kota Gaza dengan meluncurkan roket.
Satu persatu gedung tinggi di Gaza dihancurkan tentara Zionis Israel. Militer Israel menyerang gedung pencakar langit Taiba 2 di kota Gaza pada hari Rabu dengan meluncurkan beberapa roket yang menghancurkan seluruh gedung menjadi puing-puing. Bangunan runtuh, sementara kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas kota. Sementara itu, warga setempat berlarian panik dan membawa korban luka untuk mendapat bantuan medis. Serangan didahului dengan perintah evakuasi yang memperingatkan penduduk untuk segera mengungsi. IDF mengklaim menyerang gedung tinggi yang digunakan oleh Hamas dan mencatat bahwa serangan tersebut menyusul peringatan yang dikeluarkan kepada warga di beberapa blok perumahan, termasuk Menara Taiba 2 dan tenda-tenda pengungsian di dekatnya. Pemirsa, kerumunan warga Tunisia berkumpul pada Rabu malam di Pelabuhan Sidi Bou Said untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kapal-kapal global Sumut Flotilla yang hendak menuju Gaza. Namun sayangnya keberangkatan kembali terpaksa ditunda akibat cuaca buruk. Ribuan warga Tunisia berkumpul di sepanjang garis pantai di Pelabuhan Sidi Bou Said di ibu kota Tunis. Mereka melambaikan bendera Tunisia dan Palestina serta menyalakan suar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kapal-kapal global Sumut Flotilla yang akan berangkat menuju ke Gaza. Meskipun suasana meriah, penyelenggara armada mengumumkan penundaan keberangkatan karena cuaca buruk dan kerusakan teknis pada kapal Family. Menurut penyelenggara, titik keberangkatan telah dipindahkan ke Pelabuhan Bizerte di utara Tunisia dan keberangkatan diperkirakan akan dilakukan di kemudian hari. Ini menandai penundaan kedua keberangkatan armada yang oleh penyelenggara dikaitkan dengan alasan teknis dan logistik. Beberapa kapal armada tersebut juga dilaporkan menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak yang diduga merupakan serangan dari Israel. Diketahui Global Sumut Flotilla merupakan inisiatif kemanusiaan yang ditujukan untuk menyalurkan bantuan ke Gaza dan menantang blokade laut Israel. Sementara itu, Israel telah menyatakan bahwa upaya tidak sah untuk menembus blokade adalah berbahaya, ilegal, dan merusak upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung. Informasi lain, pemirsa, tak hanya di Nepal, aksi protes kalangan Gen Z juga terjadi di Paris, Prancis. Gen Z menyuarakan ketidakpuasannya dalam demo blokir semuanya sebagai wujud kemarahan mereka kepada Presiden Macron atas rencana efisiensi anggaran publik. Pengunjuk rasa anti pemerintah bentrok dengan polisi di pusat kota Paris pada hari Rabu saat para demonstran berunjuk rasa menentang kebijakan Presiden Emmanuel Macron dengan slogan blokir semuanya. Lebih dari 200.000 orang yang didominasi kalangan Gen Z berkumpul di alun-alun Republik, tempat sejumlah pengunjuk rasa memanjat dan merusak monumen Republik sembari bersorak dan melambaikan bendera Palestina. Para demonstran juga menyalakan suara asap, meneriakan slogan-slogan anti-Macron sebagai wujud kemarahan mereka ke Presiden Macron atas rencana efisiensi atau pemotongan anggaran publik. Kekacauan terjadi di jalan-jalan Paris ketika para pengunjuk rasa bergabung dengan gerakan nasional Block Everything atau blokir semuanya dengan memblokir jalan raya dan membakar barikade hingga menyebabkan lalu lintas macet. Sedikitnya 95 orang demonstran ditangkap dalam aksi protes ini.